Hai semua, aku Fatih dari @fatimuin. Aku Ai dari @mvolleybook. Selamat datang di Podcast BTS Is Talk Show. Tapi nih ya, jadi kita sepakat nih, e-reader, buku digital dan buku fisik itu masing-masing kan punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini kategori yang selanjutnya, audiobook. Kamu pernah baca audiobook Kak? Kayaknya pernah deh, kamu pernah ceritakan. Tapi enggak, pertanyaan yang lebih tepat tuh kalau kita menghabiskan buku di audiobook, apakah itu termasuk baca apa enggak? Kalau ini sebenarnya pertanyaan yang gimana ya? Seperti buah si malakama gak sih? Kayak antara kayak sebenarnya kita tuh tidak literally baca, tapi karena kita mendengar, gitu kan? Itu sama aja, orang baca dan kita dengar sama aja udah kita baca juga. Bukan kita baca secara langsung gitu loh, ngerti gak? Tapi orang yang baca tapi melalui audiobook. Aku juga masih bagaimana ya? Masih Kita kan pro kontra gitu. kan? Iya benar, masih pro kontra. Anggap audiobook itu bukan buku bacaan, kita nggak membaca, kita mendengarkan di situ. Tapi poinnya adalah sebenarnya ketika kita mendengarkan buku melalui audiobook itu kan di otak kita tetap memproses informasi dan tetap berimajinasi juga, dan kita tuh tetap mengikuti alurnya pelan-pelan gitu kan. Benar. Ya, jadi memang sebenarnya kalau dibilang nggak baca ya nggak baca, tapi kan poin dari membaca itu adalah memproses informasi kan, sebetulnya memproses informasi dengan detail. Dan kayak terstruktur dari awal A sampai Z gitu, awal sampai akhir, dan itu kita dapatkan juga dari audiobook. Jadi memang walaupun nggak membaca ya equal lah gitu, sama aja dengan membaca gitu. Ngomongin tentang audiobook nih, tadi Fatih nanya, aku pernah baca audiobook apa enggak kan? Iya. Tapi jadi aneh ya nyebutnya aku pernah baca audiobook atau enggak. Iya kan? Kamu Denger lah. dengar? Oh ya, dengar. Bener denger audiobook nggak? Iya. Pernah kan? Terus gimana kesannya? Kesannya ya. Dan ini aku baru dapatkan setelah menyelesaikan buku The Night Swim. Oh ya, oke. Jadi kesimpulanku setelah dengar buku tersebut dari audiobook adalah ternyata memang ada buku-buku tertentu yang secara pengalaman dan emosinya tuh bahkan kita bisa lebih attach gitu kalau melalui audiobook. Karena kayak contohnya tuh di The Night Swim ya. The Night Swim itu memang tokohnya adalah seorang podcaster. Tokohnya adalah seorang podcaster. Dan memang di bab-bab tertentu ada narasi yang seolah-olah kita tuh denger podcast. Jadi ketika kita mendengar itu kan kita beneran ngerasa kalau kita tuh lagi dengerin podcast dia gitu. Dan itu tuh benar-benar yang membuatku lebih involved emotionally aja sama ceritanya. Apalagi memang di situ tuh aku nggak tahu ya kalau di audiobook Indo tuh bisa begitu juga apa enggak. Tapi kalau di The Night Swim itu karena aku dengerin versi Inggrisnya, versi aslinya, mereka itu naratornya tuh beda-beda. Jadi kayak si tokoh tertentu itu memang menjadi point of view-nya beda-beda. Dan point of view itu dibacakan sama narator yang beda-beda. Jadi kita tuh berasa diceritakan sama karakternya langsung. Iya benar. Apalagi kan itu tentang podcast kan ya. Jadi relate gitu. Makanya pada bab yang dia tuh bacain podcast ya udah kita tuh memang nggak kayak baca buku karena lagi kayak dengerin podcast aja gitu. Kayaknya nggak semua orang bisa enjoy audiobook. Kalau dia dengar sesuatu gitu, dia cenderung gampang ngantuk ketimbang dia baca, ada kan? Akulah salah satunya. Iya kan? Benar. Jadi pernah nggak? Pernah banget. Aku lupa judulnya buku yang pernah aku dengerin audiobooknya. It's literally like boring. Kayak karena ngantuk gitu loh, kayak ya ini bukan ya mendengarkan sih chapter 1 bla 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 bla, tapi ngantuk. Tapi waktu itu aku pernah lihat story teman aku Instagram, dia dengerin audio terus dia bilang salah satu triknya biar dia ngantuk dia percepat. Dia speednya dia percepat. Sih, tapi kalau nah kayaknya aku masih struggle. Nah itu kan iya benar. Tapi kebetulan emang dia dengerin yang Oh, kalau itu sih masih oke lah. Nah itu dia.
Jadi dokter tuh bilang, oh iya ya, kasih percepat. Ini aku ikutin, nggak ngerti ya kan karena bahasa Inggris. Gitu kan, maksudnya aku baca bahasa Inggris, dia bahasa Indonesia, triknya itu. Cuman kalau misalkan kita udah fluent, udah ngerti banget, iya, mungkin it's not a big deal kali ya, maksudnya oke-oke aja. Jadi intinya dia tuh triknya dia speednya tuh dia percepat. Tapi aku sebenarnya agak kontra sama hal itu, karena ketika kita pakai speed Cepat. ya kita percepat gitu suaranya tuh emosinya nggak akan sama, nggak dapet. Intinya dia tuh mau denger ceritanya tentang apa. Aku adalah tipe yang orangnya emosional. Jadi maksudnya kalau misalkan aku percepat ya memang itu akan menghemat waktu banget. Iya, bener banget. Tapi aku memang dampaknya bukan dampak juga sih. Kalau kita dengar audiobook itu bukunya cepet banget kelar sih memang. Tak apalagi dicepetin. Cuman kalau dicepetin gitu kan emosinya Nggak dapet nggak feelnya ya. dapet. Bener sih, bener. Ya, aku tuh adalah tipe yang kalau aku baca buku aja tuh kayak aku pakai ini loh, pakai apa sih? Intonasi juga. Jadi kayak emosional gitu. Jadi kalau di bagian apa sih namanya percakapan gitu. Misalnya itu kayak aku biasanya membaca dengan intonasi juga di dalam otakku gitu. Misalnya suatu dialog nih, kamu kok apa Nah, misalnya orangnya si karakternya itu marah atau menangis, aku tuh membaca dan membayangkan di otakku tuh ya si karakternya itu lagi marah dan menangis gitu. Setuju sih. Makanya ketika dipercepat ya itu memang salah satu solusi juga sih buat yang gampang ngantuk. Bener-bener. Tapi aku sebenarnya jujur aku tuh bukan tipikal audiobook sih, bukan penikmat audiobook. Lebih prefer ya udahlah aku sendiri manual aja, kerja sendiri aja gitu kan, baca buku sendiri aja gitu daripada denger audiobook. Karena sebenarnya salah satu kelebihan mendengarkan audiobook adalah we can do anything, like we can cook while reading the audiobook ya kan, bisa sambil misalnya apa sih namanya, apalah gitu Bisa nyambi apa pekerjaan rumah ya. Tapi kalau kita nonton denger audiobook kan nggak dapat gitu sih. ya itu kan karena Salah konsep. mendengarkan ya kan. Dia melakukan aktivitas di rumah, mencuci piring, ya menyapu, mengepel, itu mungkin bisa mempersingkat waktu sambil supaya kita gak perlu baca nih fisiknya, dengerin audiobook aja sambil nyapu. Aku pernah banget kayak gitu bulan puasa. Itu bener-bener literally aku multitasking. Jadinya multitasking gitu kan, aku pakai dengerin audiobook juga itu, dan itu masih tergolong baru ya karena itu bulan Ramadan kemarin. Dan itu adalah dimana aku aku yang tadinya nggak meniatkan untuk banyak baca buku karena kan ceritanya mau fokus ibadah pada saat itu. Cuma ada fase-fase juga yang ternyata misalkan aku nggak bisa ngaji. Aku mau ngaji juga nggak bisa. Misalkan aku lagi cuci piring nih kan nggak bisa ngaji ya. Atau misalkan aku udah ngantuk banget kan udah nggak ini juga, nggak hikmat juga ngajinya. Jadi aku pakai dengar audiobook. Cuman PR-nya adalah kalau dengerin audiobook tuh kalau misalkan kita udah ketiduran, nyari bagian partnya yang kita terakhir dengar itu agak sulit gitu, agak lagi. Ya, aku nyampe mana ya, aku chapter berapa ya gitu kan, ini di bagian mana gitu. Beda kalau misalkan kita baca fisik gitu kan, biasanya kan lebih gampang nemunya, atau kan misalnya udah ngantuk banget gitu langsung ditandain tidur. Tapi kalau audiobook tuh kayak aku adalah tipe yang nggak mau juga berhenti di tengah-tengah, jadi kayak mau kelarin satu chapter dulu sampai selesai sampai titik gitu, baru ngapain gitu, baru tidur misalkan, atau baru pergi, baru apa gitu. Tapi itu ada banget, itu adalah aku kayaknya kemarin belum selesai juga sebenarnya bukunya, tapi ada tuh Educated ya, itu aku baca bukunya, terus kalau misalkan lagi ngapa-ngapain aku melanjutkan audiobooknya. Karena kebetulan waktu itu aku memang lagi pinjem dua-duanya di Libby gitu kan, aku dapat pinjem buku digitalnya, aku dapat audiobooknya, jadi aku selang-seling gitu. Sebenarnya kayak kalau untuk yang cocok nih pasti tuh audiobook itu sangat-sangat memudahkan hidup, ya nggak sih? Karena kayak misalkan orang-orang yang di perjalanan pulang kerja iya benar kan, dalam kereta. Kadang-kadang justru orang yang udah hektik seharian itu kan biasanya untuk menyempatkan baca buku tuh kayak Iya, kan mata tuh udah capek banget gitu kan matanya. Jadi kayak
in the meantime di perjalanan dia ada audiobook, dia bisa dengar. Jadi dia tuh masih bisa membaca gitu kan istilahnya. Nah, itu adalah salah satu manfaat kalau cocok ya. Kembali lagi kalau cocok audiobook. Tapi kan kalau nggak cocok juga nantinya bisa jadi ketiduran doang. Itu kayak denger lagu ya kan. Bahaya kalau ketiduran dalam kereta. Iya, kalau tidur dalam kereta tuh gimana kan coba. Cuman memang aku bukan berarti nggak bisa dibilang juga aku nih yang benar-benar sesuka itu. Jadi ada momen-momen tertentu atau ada mood-mood tertentu yang aku memang ya udah sih aku pengen denger audiobook gitu. Tapi bukan tipikal yang memang benar-benar koleksi audiobook juga gitu, enggak. Jadi kayak tergantung sikon aja lah. Kalau di ranking kan mereka ini paling banyak kayaknya memang fisik deh ya. Terus digital, terus audiobook karena memang masih kurang penikmatnya gitu loh. Mungkin masih harus menyesuaikan kayak kamu bilang tadi, memang audiobook itu dipakai ketika saat-saat tertentu gitu, nggak semua anytime bisa gitu kan. Kecuali kalau digital mungkin masih bisa inilah ya. Dan kalau misalkan audiobook itu kan masih terbatas juga ya, mulai dari platformnya juga masih terbatas, nggak sebanyak digital. Dan buku yang udah ada versi audiobooknya juga nggak semuanya ada gitu. Jadi masih berproses juga. Memang dari quantity aja dia kayaknya paling sedikit gitu. Jadi makanya mungkin secara umum ya orang-orang ya memang masih fisik, digital, baru audiobook. Atau mungkin ada juga yang udah full ke digital, fisik, baru audiobook. Atau bisa kebalikan juga. Gitu. Kalau ngomongin fisik nih ya, kamu tuh tipe kalau orang yang very jaga banget bukunya kan? Sama kita sama sih kalau itu. Terus kayak kan banyak nih bookstagrammer yang coret-coret buku. Anotasi lah, kita ke anotasi kan berhubungan dengan buku fisik ya kan. Aku tuh tipe kalau pembaca yang very strict to my books. Aku nggak mau coret bukuku segores pun. Tapi somehow ada beberapa bookstagram atau beberapa readers yang memang enjoy untuk melakukan hal itu. Menurut kamu tuh gimana? Menurutku sah-sah aja. Sebenarnya aku bukannya nggak mau anotasi juga. Aku tuh salah satu pertimbangannya aku nggak mau anotasi adalah karena bisa jadi buku itu nantinya akan aku lepas ketika aku bosan. Itu salah satu pertimbangan. Dan yang kedua memang aku adalah tipe orang yang kalau misalnya udah terlalu involved sama sebuah cerita dan cerita itu bagus, aku udah nggak sempet coret-coret gitu, kayak pengen satset baca satset pengen baca sampai habis aja udah. Tapi sebenarnya ya ada momen-momen juga yang kayak aku pengen highlight bukuku supaya kayak misalkan Namiya itu adalah salah satu buku yang aku highlight karena banyak banget moral value-nya dan pesan hidupnya dan quote-quote yang sangat relatable gitu. Jadi aku tandain gitu. Dan biasanya kalau misalkan aku udah menetapkan atau memutuskan buku yang ini aku anotasi, hampir 100% buku tersebut nggak akan aku lepas. Bener setuju. Sama sih. Tadi yang aku bilang itu kenapa salah satu pertimbangan nggak mau anotasi coret-coret buku, karena siapa tahu buku itu mau aku unhaul, yang nggak mungkin coret-coret dong. Artinya ketika seseorang membaca atau seorang reader membaca dan dia mencoret-coret bukunya, whatever, dia anotasi kah atau mungkin dia gimana biar kesannya cut gitu kan. Berarti dia sudah memutuskan tidak akan meminjamkan buku itu atau menghaul buku itu ya kan. Maksudku kayak it's very big decision gitu loh. Kayak kan kita kan di kedepannya kan tidak tahu apakah buku itu akan spark joy di kita suatu saat nanti. Tapi ada juga orang yang memang ya justru dia senang kalau bukunya kalau dia beli buku dan ada anotasinya gitu, karena kita kan kayak bisa mengintip pemikiran orang lain, karena biasanya kan kita beda-beda nih, atau enggak kita biasanya kasih note apa gitu kan, bukan cuman sebatas nge-highlight aja, ngegaris-garisin, tapi biasanya kan kasih apa nih, kenapa kamu seperti ini atau apa ekspresinya gitu ya pada saat baca buku itu. Dan itu adalah salah satu hal yang menarik juga sih sebetulnya. Jadi berarti lebih seru lihat anotasi daripada buku. Iya, itu malah jadi bisa bikin gagal fokus ya. Iya kan. Tapi memang ada juga orang yang bersedia
membeli buku-buku buku yang udah sudah- anotasi. ada juga. Tapi kalau aku sih enggak sih. Bener sama. Karena kayak sayang aja gitu loh, orang mau baca tapi coret-coret gitu. Kayak kita kan nggak tahu orang ini apakah menikmati buku itu dengan coret-coret. Kalau tidak keberatan ya nggak apa-apa. Tapi kalau keberatan kan kita nggak tahu gitu kan. Intinya aman aja lah gitu kan. Kalau aku biasa anotasi itu pakai stiker Yang bening. bening. Jadi Bisa ditulisin. benar. Jadi misalnya someday saya mau gatel nih, kan biasa kalau kita anotasi itu aku ngerti sih perasaan teman-teman bookstagram atau readers yang coret-coret gitu, aku ngerti banget karena itu feel joy banget sebenarnya, satisfying banget tuh garis terus di apa Apalagi kalau udah dikontenin kan kayak oh my god so cute, estetik apa gitu kan, jadi lucu memang. Cuman sih sebenarnya. ya aku sebenarnya kayak pengen deh aku pengen baca dan mengeluarkan semua emosinya, tapi kembali lagi aku kalau udah fokus sama bukunya justru udah nggak sempet mau coret-coret. Jadi biasanya kalau misalnya aku mau anotasi nih, atau aku jarang sih sambil coret-coret itu, biasanya aku highlight aja. Jadi biasanya tuh kayak kalau misalkan ada nih buku bagus aku mau highlight, biasanya tuh kayak aku nggak sambil sementara baca, jadi biasanya aku tandain apa dulu di bookmark apalah bookmarknya, pokoknya oh di sini ada yang mau aku highlight nanti. Jadi aku baca sampai habis, tapi highlightnya itu udah aku tandain dengan si bookmark ini. Jadi setelah aku selesai baca, barulah aku kembali, oh aku tadi mau highlight yang mana ya gitu. Nggak sambil baca. Kalau sambil baca tuh kayak aduh kapan kelarnya gitu, kecuali mungkin apa ya, non fiksi mungkin ya. Kalau non fiksi kan kita tidak terikat secara emosional sama alur dan plotnya yang udah gimana, apa ceritanya udah semakin begini dan begitu. Kalau non fiksi kan udah sesuatu yang pasti, dan ini kan udah memang apa ya, relate lah kayaknya ya. ya jadi itu mungkin ya bisa lah sambil anotasi sambil coret-coret gitu. Aku tuh pernah kayak gatel banget ya, without transparent sticker. Aku tuh pengen banget gitu, tapi kayak gak deh, kayak it's not me. Maksudnya sayang aja bukunya, kasihan gitu loh. Kayak coret-coret gitu. Tapi kan itu decisionnya dari personal, masing-masing terserah. Tidak di apa ya? Bukan juga sesuatu yang tidak dibenarkan juga, karena menurutku anotasi itu adalah sesuatu yang menyenangkan gitu kan. Bisa melihat pemikirannya orang lain melalui apa yang dia tulis kayak gitu. Atau kalau aku tuh biasa di tabs aja, sticky notes kan kayak gitu. Paling minimal banget sih aku itu. Ini berarti anotasi ini menjadi kelebihan dari buku fisik lagi ya kan? Iya. Karena kalau kayak kita di buku digital tuh minimal tuh mentok-mentok cuman bisa highlight, tapi kayak nggak puas, kayak maksudnya mau bukanya juga gimana? Kurang puas, maksudnya kurang sat gitu. Kalau misalkan buku fisik udah ada anotasinya, udah ada sticky notes kan, tinggal buka, tinggal ini. Apalagi kalau misalnya kita udah menandai emosi tertentu, kayak aku mau pakai sticky notes di adegan yang serius, yang marah, yang sedih, yang apa, yang gitu kan lebih gampang untuk reminiscingnya gitu. Tapi kalau misalkan kita di digital tuh ya meskipun kita bisa highlight tapi memang beda gitu. Jadi anotasi ini menjadi salah satu poin plus buku fisik. Salah satu yang menyenangkan juga adalah baunya, ya kan? Ya, itu udah pasti sih. Itu kalau buku baru kita beli, itu dapat, terus buka segelnya, aromanya tuh benar-benar kayak calming banget. Kenapa ya? Semua buku tuh pasti punya bau ya, karena kan dari kertasnya. Tapi kan dari cetakan kertas dan kertasnya kan beda-beda juga. Sama kayak yang tadi aku bilang tuh, kalau buku-buku terbitan luar tuh kerasa banget bedanya. Bahkan bau kertas buku luar sama buku lokal tuh berasa banget bedanya. Tapi kembali lagi sebetulnya gimana ya? Kalau di luar tuh mereka tuh sebenarnya kan nggak wrap plastik ya, walaupun buku baru. Iya, kenapa ya? Itu buku-buku luar tuh nggak ada wrapping plastik. Kenapa ya? Apakah mereka ini sudah tahu dan sudah yakin gitu loh? Kayak konsumennya tidak bakalan ngobrang-ngabrik. Pertama mungkin karena seorang pembaca atau seorang yang apa ya, penerbit atau misalkan yang bergerak di dunia literasi ini kan berusaha untuk ini apa sih namanya, go green. Ya, jadi kan kita kan udah menghabiskan pohon-pohon ini dengan menjadikannya kertas gitu kan.
Jadi nggak usah kita menambahkan dengan menggunakan plastik lagi. Makanya di luar tuh nggak ada wrap plastik. Iya benar. Maksudnya kalau untuk apalagi kalau pengiriman lokal gitu ya, pakainya kan itu yang apa sih, kertas-kertas atau bahkan malahan nggak ada apa-apanya gitu kan. Benar. Kalau kita beli buku luar itu nggak ada plastik. Iya, nggak ada plastik dan itu ngaruh juga sebenarnya sama baunya kan. Iya benar banget sih. Ya kayak sesuatu yang dibungkus kedap udara nih, misalkan nggak kena udara, nggak kena angin. Iya benar. Sama sesuatu yang cuma disimpan di mana-mana itu kan baunya tuh ngaruh sih. Iya benar banget ya. Aku baru sadar loh. Kayak salah satu alasan Ini nih, apa nih? Contoh yang paling real dan pasti semuanya kita tahu. Buku-buku perpustakaan. Iya benar. Kan khas banget kan bau-bau buku-buku perpustakaan, apalagi kalau udah lama gitu kan. Iya. Karena kan dia memang dibiarkan seperti itu aja. Iya benar. Tapi dibandingkan dengan buku-buku yang habis di-wrap. Di-wrap itu nggak baunya nggak terlalu gimana, tapi buku perpustakaan itu kayak bau kertasnya lebih khas kan ya. real gitu. Otentik ya maksudnya. Iya kenapa gitu ya? Kayak aku tuh baru sadar juga kalau ternyata emang ada banyak perbedaan antara buku buku luar sama buku lokal gitu. Salah satunya plastiknya tidak ada. Coba deh kalau misalkan baru unboxing buku dan itu beda penerbit, coba deh ini bauin. Itu biasanya beda tau. Beda, apalagi kalau dari luar tuh beda banget. Kadang tuh dari luar tuh lebih nyengat. Mungkin kembali lagi kayak itu tadi ya. Di luar tuh mereka nggak wrap bukunya. Iya. Jadi kayak lebih cenderung kena udara, kena panas, kena apa gitu kan, langsung bersentuhan dengan senyawa-senyawa apalah itulah ya kan. Sedangkan yang di wrap ya udah bukunya terpenjara di situ gitu kan. Jadi kayak kedap gitu baunya kan. Tapi itu menarik juga sih. Aku ada beberapa buku impor dan memang seperti yang kamu bilang sih emang kayak apa ya, beda banget dari ketebalan kertasnya juga beda kan. Kayaknya lebih tebal buku impor deh, ya nggak sih? Buku impor tuh ada yang apa ya, banyak banget macemnya. Jadi memang ada buku murah yang biasanya tuh cetakannya kayak koran. Yang tipis banget. Iya. Ada juga yang tebel yang berapa gram gitu. Ada buku, aku punya dulu nih buku Twisted seriesnya Anna Huang. Yang tapi buku itu yang versi indie. Itu tuh beneran buku itu berat banget, yang satu buku tuh 700-800 gram. Tapi itu kertasnya nggak menguning sama sekali. Iya. Itu kayak literally nggak menguning. Jadi dia tuh aku nggak tahu tuh jenis kertasnya apa. Warna putih bukan kertasnya? Putih emang terlihat putih atau krem-krem? Nggak krem-krem banget juga, tapi bukan yang putih bersih juga. Tapi intinya dia tuh tidak menguning. Rata-rata kan kertas pada umumnya tuh pasti menguning. Itu dia nggak menguning sama sekali. Itu nggak ada menguningnya sama sekali. Jadi kayak bener-bener tuh bau oksidasi itu ngaruh banget sama jenis kayunya juga ya mungkin. Iya bener. Kembali lagi ke kualitasnya. Biasa tuh buku-buku di luar tuh yang murah ada yang cetakan koran yang kayak komik. Oh iya, itu tipis kan ya? Ya tipis banget. Iya. Dan itu biasanya khas juga loh baunya kan. Iya bener. Yang cetakan-cetakan koran itu. Ya makanya itu kayak sesuatu yang tidak bisa kita temukan di buku digital gitu kan. Kayak semua indera kita tuh bekerja. Nggak semua juga sih, kan nggak kita kita nggak merasakannya rasanya juga, cuman maksudnya kayak dari tangan diraba, terus kayak aromanya, terus di mata tuh langsung lihat Tapi nggak mungkin dicap ya nggak mungkin dicolek juga dicelupin emangnya apa. Jadi berarti kamu tadi bilang prefer fisik kan ya? Ya sebenarnya prefer fisik, tapi mungkin karena aku juga baru mulai pelan-pelan beralih ke e-reader ini di bulan Januari, akhir Januari. Jadi itu baru 7 bulanan ya sama sekarang.
mungkin nanti, karena sebenarnya sejauh ini aku lebih banyak baca digital karena lebih satset dan lebih cepat aja gitu. Maksudnya nggak terasa buku itu banyak, buku itu tebel, dan mungkin ya lebih easy friendly untuk dibawa kemana-mana, dibawa tidur, dibawa jalan-jalan. Jadi ya nggak menutup kemungkinan kedepannya mungkin aku akan prefer digital daripada fisik. Tapi kecuali dengan catatan ya, mungkin aku belum bisa secara ikhlas langsung melepaskan semua buku fisikku, enggak gitu juga, karena aku kayak masih punya keinginan dan kepuasan mengoleksi buku-buku cantik yang berpotensi aku baca ulang, apalagi dari penulis favoritku. Kalau di kalau di reader itu yang jadi kekurangannya adalah kita kurang puas buat menandai highlights. Gitu kan? Itu highlightnya bisa di highlight, cuman kan feel-nya beda sama highlight di buku fisik gitu. Terus kekurangannya lagi apa dan kelebihannya kalau menurut kamu kita baca digital? Sebenarnya untuk orang yang baru beralih ke e-reader pasti yang menjadi kekurangan adalah karena dia sistemnya nggak cepet. Maksudnya dia kan nggak ada ghostingnya sedikit, karena memang begitu sih dari mekanisme si e-ink ini, memang dia berat ya, jadi dia nggak bisa kayak kita lagi apa langsung sat gitu, kayak buka lembaran kertas atau nggak kalau di HP kayak lihat apa, nggak bisa, dia tuh pasti ada ghostingnya gitu. Tapi ya sebenarnya tuh nggak mengganggu sih kalau udah beradaptasi kok, tapi kalau baru mulai pergantian ya mungkin itu agak mengganggu karena kita nggak bisa Iya, aku pernah baca komen salah satu orang, aku lihat konten ya. Si konten ini tuh tentang e-reader. Salah satu kekurangannya adalah dia tuh gak satset gitu loh. Kayak dia tuh mau cepat-cepat buka, tapi kayak dia tuh gitu. Tapi kalau aku sih ya sejauh ini itu nggak menjadi masalah juga sih, karena kan kita baca buku tuh pakai waktu juga ya. Kan? Bukannya yang jadi kayak emang kita fotokopian kan nggak gitu ya. Jadi kayak udah sih, lagian nggak sampai semenit juga, nggak sampai maksudnya 3 detik juga, kayak cuman mungkin menuju 2 detik ya, paling kayak ini ya, ibarat ini kan kertas. Ini kalau kita baca buku fisik atau enggak baca di HP atau bisa langsung gini. Ya mungkin dia tuh pakai gini kebukanya pelan-pelan. Ya kan nggak masalah juga. Kan ya lagian kan kita lebih lama bacanya ketimbang bolak-balik halamannya kan. Jadi kalau cuman ya nggak masalah juga. Kan ada juga yang lagi baca buku gini misalnya mau menikmati easy, kayak slow living gitu, kayak benar-benar pelan-pelan gini kan sama aja. Jadi sebenarnya nggak masalah juga sih kalau masalah itunya ya. Jangan lupa like dan subscribe videonya kalau kamu suka video kita. Dan jangan lupa follow Instagram kita @fatimoin dan @ivaluable. See ya.